Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Maya Sari Panggabean, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Sibolga dari unit kerja TK Asia Bustanul Alfal cabang Sibolga Kota. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai berikut. Dalam kesempatan ini, saya akan merefleksikan diri saya melalui pertanyaan pemantik berikut ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada saya sebagai guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas terlalu banyak menggunakan metode ceramah sehingga murid saya yang masih berusia dini merasa bosan, bahkan sibuk dengan dunianya masing-masing. Dan saya juga terkadang terfokus dengan lembar kerja yang sudah saya tentukan sendiri. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik anak pelaku anak usia dini. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik anak di dalam kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi yang saya lakukan pada anak sehingga mereka pasif dan cenderung bosan dalam mengikuti pelajaran. Saya cenderung memperhatikan adanya anak yang lesu dan tidak bersemangat sehingga tidak ada hubungan dua arah, sehingga pembelajaran itu tidak bermakna dan bahkan tidak menyenangkan bagi anak. Yang keempat, saya lebih terfokus pada ketercapaian indikator dengan mengutamakan aspek kognitif saja, padahal ada beberapa aspek yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan ada aspek yang perlu dikembangkan pada anak usia dini, seperti seni, fisik, motorik, bahasa, nilai, moral, dan agama, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Pembelajaran yang berpusat pada anak adalah proses pembelajaran yang menjadikan anak aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksikan pengetahuan. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik anak. Anak tentunya terlahir beda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan perbedaan keunikan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana saya sebagai pamong harus menuntun sesuai kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun ada di sekitar kita,
bisa dijadikan sumber belajar. Murid bebas memilih untuk apa dan dari mana yang mereka gunakan untuk sumber belajar mereka. Kedua, berubah dari strategi perilaku, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran. Hal tersebut bertujuan menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga meningkatkan motivasi pada anak dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun anak dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat zaman. Melalui pendekatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, saya akan tahu potensi yang dimiliki setiap anak, sehingga saya dapat menuntun potensi dan bakat secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya lakukan adalah merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem amal, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan yang terakhir, saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah memaparkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan koneksi materi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya, dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Selain itu, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG, memberi teladan, membangun motivasi, memberi dorongan. Yang terakhir, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Demikianlah pemaparan materi pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.